Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang idealisme Plato. Berikut adalah materi yang kami jelaskan mengenai Plato. Yang pertama adalah riwayat hidup, yang kedua idealisme, yang ketiga konsep kepribadian menurut Plato, yang keempat teori manusia Goa, yang kelima adalah manusia dan negara menurut Plato. Riwayat hidup Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Nama asli Plato adalah Aristokles. Plato adalah nama pemberian dari gurunya. Orang tua Plato bernama Aristion Athens dan Periktion. Plato memiliki 3 saudara, yaitu Glaukon, Adimantus, dan Antipon. Plato dikenal sebagai filsuf atau matematikawan Yunani kuno. Pengertian idealisme Plato. Idealisme menurut Plato adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya pikiran, roh, jiwa daripada hal-hal yang bersifat material. Idealisme Plato. Manusia mempunyai jiwa yang hadir lebih dahulu sebelum raganya yang hidup dalam dunia spiritual dari bentuk sempurna. Dunia nyata hanya tiruan dari dunia ide, sifatnya semu yang tidak sempurna. Orang sering tertipu oleh alat inderanya. Plato percaya bahwa dunia ada dua, yaitu satu, dunia spiritual atau dunia mental, bersifat abadi, teratur, universal, terdapat nilai murni dan asli. Dunia ini kemutlakannya lebih tinggi daripada yang nampak. 2. Dunia penampakan. Melalui penglihatan, sentuhan, bau, dan rasa. Sifatnya berubah, tidak sempurna, tidak teratur. Konsep kepribadian menurut Plato. Plato memandang manusia sebagai makhluk hidup terpenting di dunia. Plato juga menganggap jiwa adalah pusat dari kepribadian manusia. Jiwa manusia menurut Plato terbagi menjadi 3. Bagian nafsu, bagian paling rendah dari jiwa, bagian kehendak, bagian semangat dan kekuatan, keberanian, kemarahan yang adil dan gila, hormat. Bagian tinggi, bagian paling tinggi dan baik daripada yang lain. Materi selanjutnya adalah teori manusia Goa menurut Plato. Layaknya filsuf lainnya pada zaman itu, Plato sering menggunakan analogi dan ilustrasi untuk menjelaskan ide-idenya. Tujuannya tentu supaya orang lebih mudah memahami maksudnya. Nah, salah satu ilustrasi Plato yang paling terkenal adalah perumpamaan Goa. Lewat ilustrasi ini, Plato berusaha memperkenalkan konsep seperti realitas dan transendensi kepada pembaca. Pada bab ini ada 4 tahap analisis untuk menjelaskan teori manusia Goa. Yang pertama, forma kenyataan. Kedua, transendensi, dunia yang maha lain. Ketiga, kemustahilan menjelaskan. Dan yang terakhir, menanam kerendahan hati intelektual. Sebelum memahami tahap-tahap di atas, saya akan terangkan rangkuman perumpamaan Goa versi Plato. Pertama-tama, kita bayangkan sekelompok orang ditawan sejak lahir dalam goa. Tangan, kaki, dan kepala mereka diikat secara ketat, sedemikian hingga seumur hidup mereka cuma bisa menatap dinding di depan mereka. Di belakang mereka ada api unggun besar, dan apabila ada orang atau binatang lewat, maka bayangannya akan terpantul ke dinding di depan mereka. Setiap orang atau hewan bersuara, suaranya akan bergema sampai ke telinga para tawanan. Karena seumur hidup cuma melihat pantulan di dinding, para tawanan mengira bayangan dan gema itu sebagai kenyataan yang sebenarnya. Dalam tanda kutip, mereka tidak menyadari bahwa semua itu hanya pantulan dari benda di belakang mereka. Lalu, bila satu di antara mereka dipaksa keluar untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya, pasti mengalami kesulitan yang luar biasa. Meskipun begitu, setelah beberapa waktu, dia akan beradaptasi dan menyadari adanya kenyataan yang melampaui bayangan dalam goa.
Analisis pertama tentang forma kenyataan. Dalam ilustrasi gua di atas, ada tema yang sengaja ditonjolkan, yaitu persepsi akan kenyataan. Plato percaya akan adanya bentuk kenyataan tertinggi, disebut sebagai forma. Kenyataan tertinggi ini bersifat transenden, terpisah dari dunia, dan mustahil dipersepsi langsung. Hanya citranya saja yang terpancar, misal lingkaran bulat sempurna. Di kehidupan sehari-hari, kita sulit menjumpai lingkaran sempurna, atau saat kita menggambar lingkaran pasti ada cacatnya. Tapi di benak kita tahu seperti apa kira-kira lingkaran sempurna itu. Nah, ide akan lingkaran sempurna itu dianggap Plato sebagai contoh kehadiran forma. Forma adalah kenyataan tertinggi maha sempurna. Citranya terpancar di lingkungan sehari-hari, entah bola, meja bundar, atau batang pohon. Di satu sisi kita tahu mereka tidak bulat sempurna, akan tetapi kita sepakat bahwa mereka berbentuk lingkaran. Yang kedua, transendensi, dunia yang maha lain. Pada tahap ini diperumpamakan saat tawanan dipaksa keluar gua. Awalnya orang itu akan mengalami kesakitan luar biasa, lalu mengalami kebingungan. Ternyata ada dunia di luar 2 dimensi yang selama ini dia tahu. Bisa dibayangkan dia tersiksa lahir batin. Dia mengetahui dunia yang melampaui semua pengetahuan dan persepsinya. Jika pun hendak dijelaskan lewat akal, maka akan mustahil, sebab sebelumnya tidak pernah berkenalan dengan dunia 3 dimensi. Yang ketiga, kemustahilan menjelaskan. Saat tawanan kembali ke gua untuk menjelaskan tentang kebenaran, tetapi orang dalam gua tidak dapat memahami, bahkan menganggap dia gila, karena terlalu banyak jarak pengetahuan di antara mereka. Belum lagi cara berpikir yang berbeda tentang dunia 3 dimensi, sedangkan mereka masih berkutat di 2 dimensi. Keterbatasan persepsi ini menggagalkan orang yang mengerti kenyataan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, menanam kerendahan hati intelektual. Menurut Plato, semua yang kita amati di dunia aslinya sekadar refleksi kenyataan tertinggi, bukan kenyataan sebenarnya, melainkan sekadar citra. Oleh karena itu, hanya dengan kerendahan hati orang bisa terbuka akan kebenaran. Betapapun mungkin kebenaran itu terdengar absurd, selalu ada kemungkinan bahwa yang kita lihat cuma seperti kecil dari kompleksitas luar biasa. Yang terakhir adalah manusia dan negara menurut Plato. Dasar manusia menurut Plato adalah jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah, yang tidak terpisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Negara menurut Plato ialah negara ideal yang menganut prinsip mementingkan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Atas dasar itulah Plato melihat pentingnya lembaga pendidikan bagi kehidupan kenegaraan. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang didambakan. Plato beranggapan bahwa negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh filsuf, karena dianggap memiliki ilmu pengetahuan dan dapat memajukan suatu negara. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.